Dihina mertua karena tak bisa punya anak, lalu dipaksa menerima poligami, Laras memilih pergi, tapi justru menemukan rahasia kelam sang suami. Haruskah ia kembali ke rumah yang dulu membuatnya hancur? Dari luar, rumah itu tampak utuh, rapi, tenang. Dindingnya dicat hangat, taman kecil di halaman depan selalu tertata. Sepasang sandal diletakkan sejajar di dekat pintu. Sekilas, tak ada yang ganjil. Bahkan ketika tetangga lewat dan melirik ke dalam, senyum manis Laras tak pernah absen menyambut siapapun yang datang. Ia seperti istri sempurna, sopan, terampil memasak, ramah, dan selalu tahu waktu. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ada suara-suara yang terbungkam. Suara dirinya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Laras bangun lebih awal. Menyapu, memasak, menyiapkan pakaian kerja suaminya. Semuanya dilakukan tanpa suara. Arman belum bangun. Di ruang tamu, terdengar langkah pelan Bu Ratna yang baru keluar dari kamar. Wanita itu langsung menuju dapur, menghampiri Laras dengan tatapan menilai dari atas ke bawah. Telur rebus lagi. Bu Ratna membuka percakapan dengan nada merendahkan. Laras menoleh pelan, berusaha tetap tersenyum. Arman suka, Bu, katanya. Perutnya lebih nyaman kalau sarapan yang ringan. Bu Ratna mensabar. Mestinya kamu tahu, suami butuh makan yang benar. Jangan cuma tahu berdandan dan merawat wajah. Anak saja tidak bisa kamu kasih. Kalimat itu menyayat, tapi Laras hanya menunduk. Sudah bertahun-tahun ia hidup dengan hinaan seperti itu. Kata, mandul, menjadi racun yang terus disemprotkan ke wajahnya setiap hari. Meski dokter menyatakan kondisi reproduksinya normal, ia tetap disalahkan. Karena bagi ibu mertua, yang salah pasti perempuan. Saat Arman akhirnya keluar dari kamar, mengancing ke meja kerjanya sambil menguap pelan, Bu Ratna langsung menyambutnya dengan nada manja. Anakku, makan dulu ya, jangan sampai sakit. Ibumu. Ini nggak bisa lihat kamu kurus begini terus. Arman hanya tersenyum sekilas. Iya, Bu. Laras ingin mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan makanan dengan sepenuh hati, bahwa ia sudah berusaha menjadi istri yang layak. Tapi kata-kata itu menguap begitu saja di tenggorokannya. Di meja makan, suasana selalu dingin. Tak ada percakapan. Berarti, Laras menyendok nasi perlahan, sementara Bu Ratna sibuk menceritakan tentang anak tetangga yang baru saja melahirkan anak ketiga. Sengaja, seolah setiap kata adalah peluru yang diarahkan ke dada Laras. Bisa, ya? Lihat tuh, menikah baru sebentar, udah dapat 2. Yang satu masih kecil, ini udah isi lagi. Pinter milih istri. Bukan kayak yang cuma tahu berdandan tapi isinya kosong. Laras menunduk dalam. Tangannya gemetar saat menggenggam sendok. Arman? Hanya diam. Tak satu pun bantahan keluar dari bibirnya. Ia meneguk teh hangatnya perlahan, lalu pamit pergi ke kantor. Sebelum pergi, ia mencium kening ibunya. Laras hanya berdiri mematung di balik pintu. Di kamar, Laras menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih muda, kulitnya bersih, matanya jernih. Tapi ia tak bisa melihat keindahan itu. Yang ia lihat hanya sosok perempuan yang setiap hari dihina di rumah sendiri. Seperti tamu yang tak diundang. Seperti istri yang tak diakui, tangannya mengusap perutnya yang rata. Ia pernah mengandung. Pernah. Tapi janin itu pergi bahkan sebelum berusia cukup untuk disebut calon anak. Dan sejak saat itu, tubuhnya terus-menerus dituduh rusak, tangisnya meledak pelan. Ia membekap mulut dengan tangan, menahan agar suara pilu itu tak terdengar keluar. Ia tidak ingin Bu Ratna tahu bahwa ia menangis. Ia ingin terlihat kuat. Tapi, hatinya remuk. Benar-benar remuk. Sore hari, saat Arman pulang, Laras menyambutnya dengan teh hangat. Ia menatap wajah suaminya dengan harap. Ingin sekali bicara. Ingin sekali menceritakan betapa sakitnya hatinya setiap kali dihina. Tapi saat ia membuka mulut, suara langkah Bu Ratna terdengar dari belakang. Arman, besok ibu mau ajak kamu ketemu anak temannya. Cantik, pinter, dan subur. Arman tampak kaget. Bu, maksud ibu? Ibu serius. Kamu kan lelaki. Gak salah. Kalau kamu nikah lagi. Coba kamu pikir, sampai kapan kamu mau punya istri yang cuma ngisi rumah? Laras berdiri di ambang dapur, tubuhnya kaku. Ia menatap Arman. Hanya satu yang saya tunggu, Pembelain. Satu kalimat saja, ibu, cukup. Aku mencintai istriku. Tapi yang saya dengar hanyalah diameter. Arman tak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar. Laras berdiri lama di tempatnya. Teh yang ia buat kini sudah dingin. Malamnya, di atas tempat tidur, Laras memunggungi suaminya. Mereka tidur dalam satu ranjang tapi dengan jarak yang jauh.
Ia memejamkan mata, namun pikirannya terus menggulung. Apa aku tak cukup? Baik? Apa aku cuma beban? Ia ingin sekali bertanya. Tapi suara hatinya terus dibungkam oleh rasa takut, dan cinta yang mulai terkikis oleh luka. Keesokan paginya, Laras menatap dapur dengan kosong. Lalu berjalan ke kamar dan membuka lemari. Ia mengeluarkan koper kecil, mengisinya dengan beberapa baju dan buku jurnalnya. Sebelum pergi, ia menatap foto pernikahan mereka di dinding ruang tengah. Waktu itu, ia begitu bahagia. Ia percaya cinta akan menjadi benteng. Tapi ternyata, benteng itu runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena diam yang membunuh dari dalam. Laras keluar dari rumah. Kali ini, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menemukan dirinya sendiri yang telah lama hilang di antara seragam dapur, sapaan, sopan, dan senyum palsu. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Tapi ia tahu, ia harus mulai dari suatu tempat. Langit bilam sepenanya sira ketika Laras tiba di rumah sahabat lamanya, Ranti. Udara pagi menusuk kulit, tapi tak sebanding dengan dingin yang telah lama bersarang di dadanya. Ia berdiri di depan pagar rumah itu, memandangi papan nama kecil. Bertuliskan, keluarga Ranti dan Ardi. Hatinya penuh ragu. Tapi ketika Ranti muncul di ambang pintu, dengan wajah cemas dan pelukan hangat yang tak butuh penjelasan, Laras tahu, tempat ini adalah titik pernafasannya yang baru. Masuk, Ras. Pelan-pelan, ya, bisik Ranti seraya menggenggam tangan Laras erat, tak banyak pertanyaan. Takeda Penggakiman. Ranti hanya menyiapkan teh manis dan roti tawar yang dihangatkan, lalu duduk di samping Laras yang masih terbungkam. Kalau belum siap cerita, gak apa-apa, ujar Ranti, menepuk pelan punggung Laras, tapi justru karena kelembutan itu, tangis Laras pecah tanpa bisa dibendung. Ia membenamkan wajah ke telapak tangannya. Tangis yang selama ini disimpan rapi di balik kerudung, senyum, dan kemeja rapi, kini meledak seperti banjir bandang. Tubuhnya bergetar. Ranti memeluknya, erat. Sabar, dan tenang. Setelah air mata reda, Laras mulai bercerita. Tentang sindiran setiap pagi. Tentang diamnya Arman. Tentang perlakuan yang menghancurkan harga dirinya sedikit demi sedikit. Ia bahkan bercerita tentang malam-malam sepi di dalam kamar yang terasa seperti gua gelap tak berujung. Ranti mendengarkan. Dengan mata berkaca-kaca, kamu tuh bukan barang cacat, Laras, gumam Ranti lirih. Yang kaget itu, rasa hormat mereka. Hari-hari berlalu. Laras menetap sementara di rumah Ranti, meski hatinya selalu diliputi rasa bersalah. Ia tak ingin merepotkan. Tapi Ranti terus meyakinkan bahwa rumahnya selalu terbuka. Di waktu-waktu sendiri, Laras mulai membuka kembali jurnal lamanya. Buku Lesu. Dengan tulisan Tangan yang Kesel dan Rapi. Di halaman pertama, tertulis, kalau aku tidak dihargai, setidaknya aku tahu bahwa aku berharga. Ia menulis itu 5 tahun lalu, saat pertama kali dimarahi mertua karena telat memasak. Dan kini, membaca kalimat itu kembali, Laras merasa seolah dirinya sedang bicara pada dirinya sendiri. Dari masa lalu yang sudah cukup lelah, Laras mulai menulis kembali. Tapi bukan curahan air mata. Ia menulis daftar. Menyusun batasan terhadap orang yang menyakitiku. Berhenti meminta maaf atas hal yang bukan kesalahanku. Menjadi berani mengatakan tidak. Mengatur kembali keuangan pribadiku. Memilih diri sendiri, tanpa merasa egois. Sore itu, Laras membuka ponselnya dan melihat ratusan pesan tak terbaca. Dari Arman. Dari Bu Ratna. Dari nomor-nomor yang tak dikenalnya. Semuanya bernada sama, menyuruhnya pulang. Menyuruhnya tidak egois. Mengingatkannya bahwa istri yang baik adalah yang sabar, tapi Laras kini tahu, sabar bukan berarti membiarkan diri diinjak. Sabar bukan alasan untuk tetap tinggal di tempat yang membunuh perlahan. Ia membuka laptop dan mulai mencatat keuangannya. Selama ini, semua pendapatan Arman masuk ke rekening bersama. Tapi ia memiliki rekening pribadi yang masih aktif, tabungan dari hasil usaha kecil-kecilan menjahit dan membuat hampers yang ia jalani diam-diam. Ia tak pernah ingin merebut segalanya. Ia hanya ingin punya kendali atas hidupnya. Suatu malam, Arman akhirnya datang ke rumah Ranti. Berdiri di depan pagar, menatap Laras dari kejauhan. Wajahnya pucat. Tubuhnya kurus. Tapi yang membuat Laras tercekat bukanlah air mata yang membasahi pipi suaminya, melainkan kalimat yang meluncur dari mulut Arman dengan suara pelan dan tak terdengar jantan, aku gak tahu harus bilang apa sama ibu. Aku bingung. Tapi, aku juga gak mau kehilangan kamu. Laras berdiri diam. Kata-kata itu bukan permintaan maaf. Bukan pembelain. Hanya pengakuan bahwa ia takut. Takut kepada ibunya sendiri, Ranti mungkul dari dalam rumah, membawa jaket Laras.
Kalau cuma mau bicara untuk membingungkan, lebih baik pulang saja, men. Jangan buat Laras tambah luka. Arman tertunduk. Lalu pergi. Esoknya, Bu Ratna datang. Ia tak datang sendiri, tapi dengan dua saudara sepupunya dan seorang ustazah dari pengajian langganan, kamu perempuan. Jangan kelihatan keras kepala begini. Istri itu harusnya tahu tempatnya. Jangan lupa, kamu diambil dari rumah orang tuamu dalam keadaan tidak punya apa-apa, bentaknya dari balik pagar. Laras berdiri dengan kepala tegak. Dan saya dibawa bukan untuk dihina setiap hari, Bu. Ustazah itu mencoba menenangkan suasana, membujuk Laras untuk pulang. Membicarakan pahala sabar, pentingnya menjaga rumah tangga, kewajiban istri pada suami. Tapi tidak ada satupun yang menyinggung tentang keadilan bagi perempuan yang dilecehkan secara mental. Ranti yang dari tadi mendampingi Laras, akhirnya angkat suara, kalau rumah tangga hanya menjadi tempat perempuan disalahkan, itu bukan rumah. Itu penjara. Hari-hari berlalu. Laras mulai menjalani hidup dengan pola baru. Ia mengikuti kelas online tentang bisnis digital, bergabung dengan komunitas perempuan penyintas kekerasan emosional, dan untuk pertama kalinya, ia membuka konseling dengan psikolog. Psikolog itu, seorang wanita setengah baya dengan mata teduh, hanya berkata pelan, "Laras, kamu sudah bertahun-tahun membungkam dirimu sendiri demi membuat orang lain merasa nyaman. Sekarang giliran kamu yang didengarkan. Silakan bicara," dan Laras pun bicara. Tentang luka yang tidak memar. Tentang kemarahan yang tak pernah berani meledak. Tentang rasa kehilangan atas dirinya sendiri yang perlahan memudar dalam pernikahan. Yang seharusnya jadi tempat pulang, bukan tempat lukas. Ia sadar, selama ini bukan hanya mertua dan suaminya yang menekannya, tapi dirinya sendiri. Ia terlalu takut. Terlalu berharap. Terlalu diam, tapi tidak lagi. Satu sore, di tengah tumpukan catatan usaha kecilnya yang mulai berjalan lancar, Laras menatap satu kotak besar yang dulu ia sembunyikan di bawah tempat tidur rumahnya. Kotak itu ia bawa dari rumah saat pergi, berisi semua surat, foto, dan kenangan yang dulunya penuh cinta. Di antara semuanya, ada satu surat tulisan tangan Arman, yang ia temukan tersembunyi di balik baju-baju lama. Tulisan itu mengguncang hatinya. "Laras, maaf jika suatu hari nanti aku terlalu pengecut untuk melawan ibu. Tapi ketahuilah, aku ingin hidup bersamamu. Hanya bersamamu." Laras menutup surat itu pelan. Ada air mata di sudut matanya. Tapi kali ini bukan tangis kepiluan, melainkan kesadaran bahwa semuanya belum selesai, tapi ia tidak akan lagi berdiam, tidak akan lagi memohon. Ia akan melanjutkan hidup, bukan sebagai istri yang terluka, tetapi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri. Langkah Laras terasa berbeda saat ia kembali menjejakkan kaki ke rumah itu. Rumah yang dulu jadi kuburan sunyi bagi harga dirinya, kini ia datangi bukan sebagai perempuan yang pasrah, tetapi sebagai seorang istri yang memilih untuk berdiri. Tegak ia tidak mencetak pintu. Ia punya kunci. Rumah itu bukan milik siapapun selain dia dan suaminya. Tapi selama ini, ia diperlakukan seperti tamu yang tak tahu diri. Hari itu, ia ingin menunjukkan bahwa kehadirannya tak bisa diabaikan lagi. Ketika pintu terbuka, Bu Ratna yang duduk di ruang tamu langsung menoleh, memasang wajah masam yang penuh sinis. "Oh, akhirnya berani pulang juga," ujar wanita itu. Menyilangkan tangan di dada, Laras tidak membalas. Ia meletakkan tas di atas meja, berjalan perlahan menuju dapur, lalu menyalakan kompor. Tangannya tenang. Ia menyiapkan kopi seperti biasa, tapi bukan untuk mertua, untuk dirinya sendiri. Aroma kopi memenuhi ruang tengah, membuat suasana hening yang menggantung. Bu Ratna menyusul ke dapur. "Saya tanya, kamu pikir bisa seenaknya pergi, terus balik begitu saja? Kamu lupa diri, ya? Rumah ini milik anak saya. Kamu pikir kamu siapa?" Laras Menali Pelen. Sorot matanya dingin. "Saya istrinya." Suara itu datar, tapi tegas. Bu Ratna tersentak, tampak tak menyangka. Sejak awal pernikahan mereka, Laras tak pernah menjawab dengan nada seperti itu. Laras melanjutkan, "Dan rumah ini dibeli atas nama saya dan Arman. Setengahnya milik saya. Jadi saya tidak menampang. Saya kembali, karena saya berhak." Bu Ratna tertawa sinis. "Perempuan macam apa yang berani melawan ibu suaminya sendiri? Kamu ini durhaka. Sudah tahu tidak bisa punya anak, masih berani sombong. Kamu pikir anak saya akan pilih kamu dibanding ibunya sendiri?" Laras menyandarkan tubuh ke dinding dapur. "Kalau ibu yakin Arman tidak memelai saya, kenapa ibu takut saya pulang?" Wajah Bu Ratna memerah. Malam harinya, Arman baru pulang setelah larut. Raut. Wajahnya lelah.
Ia tampak terkejut melihat Laras duduk di ruang tengah, mengenakan pakaian santai dan sedang memeriksa tumpukan surat. Laras, gumamnya pelan. Kamu pulang? Laras menatap suaminya. Ia menunggu, mencari dalam tatapan Arman. Adakah kerinduan? Adakah rasa bersalah? Tapi yang ia temukan hanyalah kebingungan. Aku pulang? Karena aku lelah menghindar. Aku tidak lari. Tapi aku juga tidak akan diam lagi. Arman menarik napas panjang dan duduk di seberang Laras. Aku tahu kamu marah, Laras memotongnya. Marah? Tidak. Aku kecewa. Dan kecewa itu tidak seperti luka yang bisa sembuh dengan waktu. Ia menatap. Arman tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat sangat kecil di hadapan Laras. Aku hanya tidak mau membuat semuanya jadi lebih buruk. Dengan diam? Dengan membiarkan ibumu menginjak harga diriku setiap hari. Arman tak menjawab. Tapi matanya berkaca-kaca. Laras berdiri. Aku akan tetap di sini. Tapi mulai besok, aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang kamu kenal selama ini. Aku akan mengatur ulang semuanya. Keuanganku, aktivitasku, hidupku. Dan kamu, Arman, harus pilih. Aku atau suara ibumu. Keesokan paginya, rumah itu berubah. Laras bangun lebih awal. Tapi bukan untuk memasak atau menyiapkan sarapan seperti dulu. Ia duduk di meja makan, membuka laptop, dan memeriksa laporan penjualan dari toko online kecilnya. Usahanya mulai berjalan. Ia menjual kerajinan tangan, parsel cantik, dan perlengkapan rumah yang dirangkai dengan tangan sendiri. Bu Ratna muncul. Dengan raut tak senang. Apa-apaan kamu ini? Istri kok kerja? Roma dibiarkan seperti kapal paka. Laras menoleh dengan senyum tipis. Saya kerja karena saya punya kemampuan. Dan saya tidak membiarkan rumah berantakan. Saya hanya tidak mau lagi jadi pembantu ibu. Kurang ajar kamu, bentak Bu Ratna. Laras tetap tenang. Saya tidak teriak. Saya tidak mengusir. Tapi, kalau ibu ingin tinggal di sini, mulai sekarang, jangan ikut campur urusan rumah tangga saya dan Arman. Saya bukan alas kaki yang bisa ibu injak seenaknya. Suatu malam, Bu Ratna kembali membawa tamu. Seorang perempuan muda, anggun, berwajah cerah. Ia memperkenalkannya kepada Arman sebagai calon istri kedua. Laras hanya berdiri di tangga atas, menyaksikan semuanya. Arman tampak panik. Bu, sudah, berhenti. Ini rumahku. Rumah kami. Bu Ratna mengangkat alis. Kalau kamu tidak mau menikah lagi, ibu anggap kamu sudah dibutakan perempuan yang tidak bisa kasih kamu anak. Arman menatap Laras, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras tidak menoleh. Ia menatap langsung ke mata suaminya. Pilih. Di hadapan ibumu. Di hadapan wanita itu. Pilih aku, atau lupakan semuanya. Diam. Suani. Lalu, aku tidak akan menikah lagi, ujar Arman dengan suara pelan namun tegas. Bu Ratna membelalakan mata. Apa? Kamu menolak ibu? Arman berdiri, menghampiri ibunya. Ibu sudah terlalu jauh. Selama ini aku diam, karena aku pikir itu yang terbaik. Tapi, aku sadar, diamku menyakiti perempuan yang aku cintai. Dan itu salah. Sangat salah. Perempuan muda itu langsung pamit pergi. Bu Ratna membanting tas, lalu berteriak keras. Tapi Arman tetap pada keputusannya. Aku dan Laras akan mengurus hidup kami sendiri. Kalau ibu ingin tetap tinggal di sini, ibu harus hormati kami. Kalau tidak, lebih baik ibu kembali ke rumah sendiri. Bu Ratna menatap Arman seperti tak percaya. Tapi saat tak ada satupun dari mereka yang menyerah, akhirnya ia mengambil koper kecil dan pergi malam itu juga, dengan geram yang tak sempat tumpah. Setelah pintu tertutup, Laras masih berdiri diam di tangga. Arman perlahan naik. Ia menatap istrinya dari bawah, lalu berkata pelan, aku tahu aku terlambat. Tapi, aku di sini. Sekarang. Laras menatap suaminya lama. Lalu berkata, tanpa senyum dan tanpa air mata, ini belum selesai, Arman. Tapi setidaknya, kamu sudah mulai memilih. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa punya suara. Suara perempuan yang tidak lagi dibungkam. Suara keberanian yang lahir dari luka. Suara Laras. Sejak malam itu, suasana di rumah Laras dan Arman tak lagi sama. Kepergian Bu Ratna meninggalkan ruang kosong yang terasa ganjil, namun juga seperti hembusan udara segar setelah sekian lama hidup dalam kabut asap. Tak ada lagi suara sindiran. Sejak fajar, tak ada langkah berat yang menghantui pagi. Tapi meskipun rumah itu lebih tenang, luka-luka yang terlanjur mengendap belum juga sembuh. Laras menjalani hari-harinya dengan ritme yang baru. Ia bangun pagi bukan untuk melayani, tapi
untuk menata ulang hidup. Jam-jamnya kini dipenuhi dengan pengemasan pesanan dari toko online kecil yang mulai berkembang. Ia menjahit pita, merangkai sabun aromaterapi, menata parsel dengan sentuhan seni yang halus. Semuanya dilakukan dengan sepenuh hati, bukan karena kewajiban, tapi karena ia mulai menemukan arti dari berdiri di atas kaki sendiri, di sudut ruang. Kerja kecil yang ia tata di ruang belakang, Laras menempelkan selembar kertas besar bertuliskan, "Aku bukan untuk dipilih. Aku adalah pilihan." Setiap kali Karagwan menyelinap, ia akan membaca kalimat itu. Membacanya pelan, seperti mantra. Suatu siang, pintu rumah diketuk oleh seorang pria tua yang tak asing. Paman Arman. Orang yang selama ini ikut menyalahkan Laras atas ketiadaan keturunan. Kali ini ia datang membawa undangan keluarga besar. Ada syukuran kecil minggu depan, ujarnya dengan nada datar. Dan kamu diharapkan datang. Laras menerima undangan itu dengan kedua tangan, sopan. Tapi sebelum pria itu berbalik, ia berkata pelan, "Saya akan datang kalau saya dihargai seperti istri, bukan sebagai kambing hitam." Wajah sang paman menegang, tapi Laras sudah berjalan kembali ke dalam rumah, meninggalkan pria itu berdiri sendiri di teras yang hangat oleh sinar matahari. Tak ada lagi Laras yang menunduk. Tak ada lagi permintaan maaf atas luka yang bukan ia ciptakan. Sore harinya, Arman pulang dengan wajah lelah dan cemas. Ia meletakkan tas kerja lalu duduk di kursi ruang tengah, menatap Laras yang sedang membungkus pesanan. Mereka mulai bicara soal kamu di belakang. Katanya kamu keras kepala. Katanya kamu bukan istri yang baik, bisiknya pelan. Laras menoleh, menatap suaminya lama. Dan kamu, percaya? Arman menggeleng cepat. Tidak. Tapi aku juga bingung bagaimana harus menenangkan semuanya. Dengan berdiri di sampingku. Bukan hanya berdiri, tapi berani, jawab Laras, suaranya pelan tapi menyengat. Arman menunduk. Aku belajar, Ras. Tapi aku juga manusia, butuh waktu. Laras tak menjawab. Ia hanya kembali melipat pita dan menata produk. Kali ini, ia tak akan menunggu orang lain membelanya. Ia belajar satu hal penting. Perempuan bisa memperjuangkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Laras memutuskan untuk mengatur ulang akses keuangan rumah tangga mereka. Selama ini, semua rekening atas nama Arman. Dan meskipun Arman tak pernah mempersulit, semua keputusan keuangan selalu melewati persetujuan Bu Ratna. Kini, Laras membuka rekening baru atas nama bersama, lalu memindahkan sebagian besar dana tabungan dan penghasilan ke sana. Ia juga memblokir kartu ATM lama yang selalu digunakan tanpa sepengetahuannya oleh pihak keluarga Arman. Arman terkejut saat diberitahu. Tapi Laras menatapnya tenang, bukan karena aku tak percaya kamu. Tapi karena aku ingin rumah ini berdiri di atas sistem yang sehat. Bukan takut. Bukan bisik-bisik. Tapi kejelasan. Arman diam cukup lama, lalu akhirnya mengangguk. Baik, mulai sekarang, kita atur semuanya berdua. Bukan aku, bukan kamu, tapi kita. Laras tersenyum tipis. Begitu seharusnya dari awal. Namun, perubahan itu tidak disukai oleh semua orang. Keluarga besar Arman mulai berdatangan. Ada yang membujuk dengan cara halus, ada yang datang dengan nada tinggi. Mereka menganggap Laras sebagai ancaman. Perempuan yang mengambil alih Arman. Yang membuang Bu Ratna dari rumahnya sendiri. Di salah satu pertemuan keluarga, Laras berdiri di tengah ruangan. Dikelilingi oleh belasan wajah yang tak ramah, ia berbicara perlahan, "Jika kalian ingin menilai rumah tangga kami, silakan. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan tinggal diam saat harga diriku diinjak. Aku tidak takut dianggap durhaka. Karena yang aku lawan bukan orang tua, tapi kekejaman yang dibungkus adat dan manipulasi." Hening. Tidak ada yang berani membalas. Laras menatap Arman yang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata. Tapi dari tatapan itu, Laras tahu, ia tidak sendirian lagi. Meski perjalanannya dimulai sendiri, kini ada seseorang yang mulai menyadari betapa berat luka yang ia bawa selama ini. Malam itu, Laras duduk di teras belakang, menatap langit yang pekat. Angin berembus pelan, dan dari dalam kamar, terdengar suara langkah Arman yang menghampiri. Ia duduk di sebelah Laras. Hening. Tak satu pun bicara. Setelah lama diam, Arman berkata lirih, "Kamu kuat." "Ya, aku kadang malu lihat kamu." Laras menoleh. "Aku tidak kuat. Aku hanya berhenti takut." Arman menatap istrinya dalam-dalam. "Apa, kamu masih mau bersamaku?" Laras menarik napas. "Aku tidak tahu, Men. Tapi kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, kamu
Harus ikut terbakar dulu. Rasakan nyala dari luka yang aku simpan selama ini. Jangan hanya berdiri di pinggir. Hari berganti, dan semakin banyak pesanan datang ke toko laras. Ulasan-ulasan positif bermunculan. Namanya mulai dikenal di komunitas perempuan pengusaha kecil. Ia mulai diundang jadi pembicara dalam diskusi online tentang healing, perempuan, dan kekuatan diri. Tapi justru di tengah semua pencapaiannya, Laras merasa gelisah. Satu malam, ia membuka laci tempat menyimpan dokumen penting, dan secara tak sengaja menemukan sebuah amplop kecil bertuliskan namanya. Tulisan tangan Arman. Isinya mengejutkan, bukan surat cinta, bukan permintaan maaf, tapi salinan rencana kepindahan ke luar kota. Dokumen rumah, tabungan pribadi atas nama Arman, dan satu catatan pendek, kalau semuanya terlalu sulit, aku siap pergi dari keluargaku. Demi kira, aku cuma belum tahu caranya. Laras terduduk. Matanya membelalak. Tangannya gemetar saat membaca ulang. Selama ini, ia pikir Arman diam karena takut, tapi ternyata Arman juga sedang merencanakan perlawanan. Arman juga ingin bebas, dada. Laras sasak. Ia menatap surat itu lama. Tangisnya pecah, bukan karena sedih. Tapi karena selama ini, ia kira hanya dirinya yang tersesat. Ternyata, mereka berdua sama-sama terjebak di dalam rumah yang dikuasai suara-suara selain milik mereka sendiri. Dan malam itu, Laras tahu segalanya belum berakhir. Tapi ada secercah cahaya di ujung jalan yang selama ini terasa gelap. Rumah itu kembali senyap. Tapi bukan karena damai. Senyap yang hadir kali ini lebih dalam, lebih berat. Ada sesuatu yang bergolak di bawahnya. Seperti bara yang disembunyikan di balik sekam. Tak tampak, tapi panasnya terasa di mana-mana. Laras duduk di meja kerja kecilnya, menatap tumpukan dokumen di hadapannya. Di antara semua itu, satu berkas paling membuat hatinya campur aduk. Rencana pindah keluar kota yang ditulis Arman secara diam-diam. Semua detailnya tertata rapi, dari anggaran, properti alternatif, sampai pengurusan surat keluar dari pekerjaan. Arman tak pernah membicarakannya, dan justru itu yang membuat dada Laras sesak. Bukan karena rahasia itu menyakitkan, melainkan karena ternyata, di balik diamnya yang selama ini seperti pengkhianatan, ada usaha. Ada niat. Ada cinta yang tak pernah berhenti, walau bungkam. Ketika Arman pulang malam itu, Laras sudah menunggunya di ruang makan. Di hadapannya, ia meletakkan dokumen-dokumen. ITU. Tak ada senyum. Tak ada suara. Arman terdiam, lalu menarik kursi dan duduk perlahan. Kamu nemu itu? Laras mengangguk. Kenapa kamu gak pernah bilang apapun? Arman menatap istrinya dalam-dalam, lalu menarik napas panjang. Karena aku takut. Takut kalau kamu gak percaya aku. Takut kalau rencana itu kuma jadi pelarian, bukan penyelesaian. Laras menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tapi kita sudah terlalu jauh, men. Kita sudah saling diam, saling menghindar, saling terluka. Kita harus putuskan sekarang, kita mau kemana, bukan hanya secara tempat, tapi dalam hubungan ini. Arman menunduk. Tangannya gemetar, aku ingin pergi dari semua ini, Ras. Aku ingin hidup hanya sama kamu, tanpa suara lain yang mencampuri. Tapi aku belum cukup berani. Laras menatap suaminya dengan mata yang nyaris berkaca-kaca. Kalau kamu belum berani, aku akan jadi keberanianmu. Tapi kamu harus ikut terbakar bersama aku. Kita tidak bisa keluar dari neraka ini kalau hanya satu orang yang berjalan. Beberapa hari kemudian, undangan pertemuan keluarga besar kembali datang. Kali ini, bukan hanya syukuran, tapi musyawarah keluarga, untuk membicarakan kondisi rumah tangga Arman dan Laras. Judulnya, baik-baik, tapi isinya adalah penghakiman. Laras tahu, ini bukan undangan untuk mencari solusi. Ini panggung untuk menjatuhkannya, namun kali ini, ia tidak datang dengan hati bergetar, ia datang sebagai Laras yang baru. Laras duduk berdampingan dengan Arman di kursi panjang ruang tamu keluarga besar. Di sekeliling mereka duduk para sepupu, paman, bibi, dan, tentu saja, Bu Ratna, yang kini tak lagi bermukim di rumah mereka, tapi masih memegang kendali dalam setiap bisikan keluarga. Kami merasa perlu bicara sebagai keluarga, ujar salah satu paman. Karena kami semua tahu, rumah tangga Arman dan Laras sedang di ujung tanduk. Laras mengangkat dagunya. Rumah tangga kami memang sedang berbenah. Tapi bukan karena kami saling menyakiti, melainkan karena selama ini, kami terlalu banyak menerima tekanan dari luar. Bu Ratna langsung menyahut. Tekanan apa? Kalau kamu bisa jadi istri yang baik, gak akan seperti ini jadinya. Arman menyela dengan suara yang mengejutkan semua orang.
Ibu, cukup. Ruangan terdiam, semua mata menoleh ke Arman. Bu Ratna membuka mulut, tapi tak jadi bicara. Ini pertama kalinya Arman mengangkat suara dengan tegas di depan ibunya sendiri. Ibu sudah terlalu jauh. Ibu tidak hanya mencampuri, tapi juga merusak. Kami bukan anak-anak lagi. Saya dan Laras mau hidup dengan cara kami sendiri. Bukan dengan aturan dan tekanan dari keluarga. Seorang bibi ikut menyela. Tapi Arman, kamu anak lelaki satu-satunya. Kamu punya tanggung jawab untuk meneruskan garis keturunan. Kamu nggak bisa egois hanya karena cinta. Laras berdiri. Suaranya tenang, tapi menggetarkan. Kalau anak dianggap sebagai syarat keberhasilan pernikahan, lalu bagaimana dengan cinta? Bagaimana dengan rasa saling percaya? Bukankah itu fondasi utama rumah tangga? Kami tidak punya anak, iya. Tapi kami saling belajar. Kami bertumbuh. Dan kami tidak berhutang apa pun pada siapa pun atas pilihan hidup kami. Pertemuan itu berubah menjadi arena debat. Beberapa keluarga mendukung, tapi lebih banyak yang mencibir. Mereka menyebut Laras keras kepala, merusak tatanan, membangkang. Tapi Laras tidak bergeming. Saat pertemuan hampir usai, Bu Ratna berdiri, lalu berkata dengan mata merah, "Kalau kamu tetap memilih perempuan itu, Arman, kamu bukan anakku lagi." Semua menahan napas. Arman berdiri perlahan. Ia menoleh pada Laras, lalu pada ibunya. "Saya tidak memilih siapapun di atas siapa. Tapi saya memilih hidup saya sendiri. Kalau itu artinya saya bukan anak ibu lagi, maka itu risiko yang harus saya terima." Suasana mendadak hening. Tak satu pun berani bicara. Sepulang dari pertemuan itu, Laras dan Arman duduk di teras rumah. Mereka tak ada kata. Tapi pelan-pelan, Arman menggenggam tangan Laras. "Aku sudah pilih, Ras. Sekarang kita tinggal berjalan." Laras menatap suaminya. "Dan kalau di jalan nanti kita jatuh? Kita jatuh berdua. Tapi bangkit juga berdua." Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk menghapus akses kartu ATM lama milik Arman yang selama ini dipegang oleh keluarganya. Ia memindahkan dana ke rekening bersama yang baru mereka kelola. Ia juga memutus semua langganan kebutuhan rumah yang selama ini dikelola sepihak oleh pihak luar. Ia dan Arman kini sepakat untuk membangun segalanya dari awal. Dengan tangan mereka sendiri, tentu saja, gelombang protes datang bertubi-tubi. Pesan masuk dari nomor-nomor tak dikenal. Ucapan, durhaka, perempuan licik, dan perusak. Keluarga, membanjiri ponsel Laras, namun Laras hanya tertawa, bukan tawa bahagia. Tapi tawa sadar, bahwa ia sudah melewati titik paling sakit, dan kini tak ada lagi yang bisa menyentuhnya tanpa seizinnya. Di malam ketujuh sejak musyawarah itu, Laras duduk sendirian di ruang tamu. Arman sedang di kamar, menulis laporan pekerjaan. Lampu ruang tamu sengaja dibiarkan temaram. Laras menatap jendela, tempat di mana dulu ia sering menunggu suaminya pulang, dengan hati yang penuh harap, tapi kosong. Kini, ia tak lagi menunggu. Ia berjalan ke cermin besar di sisi ruangan. Menatap bayangan dirinya. Wajah yang dulu sering ia benci, kini ia peluk dengan pandangan penuh penerimaan. Perempuan di cermin itu, bukan lagi perempuan yang sama, dia adalah Bara. Yang tak lagi takut terbakar. Pagi itu, hujan turun sejak fajar. Langit gelap, seolah ikut meredam keheningan rumah Laras dan Arman. Tapi justru di tengah kesunyian itulah, badai sesungguhnya mulai merayap perlahan, bukan dari langit, melainkan dari dalam rumah mereka sendiri. Arman tak berangkat kerja. Ia duduk di meja makan, membuka laptop, tapi tak menyentuhnya sama sekali. Wajahnya murung. Sejak semalam, Laras sudah merasa ada yang janggal. Suaminya gelisah, lebih pendiam dari biasanya, dan matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. Laras duduk di depannya sambil menyeduh teh. Hujan masih jatuh deras di luar jendela. Uap dari cangkir mengepul pelan, seperti menunggu waktu untuk meledak bersama kata-kata yang akhirnya pecah dari bibir Arman. "Ada yang harus aku bilang, Ras." Laras menoleh pelan. "Apa?" Arman menatap matanya dalam, seolah ingin menggali kedalaman yang belum pernah dijelajahi. "Aku bohong." Jantung Laras mencelos. "Apa maksudmu?" bisiknya pelan. Arman menelan ludah, jemarinya mengepal di atas meja. "Waktu kamu pergi, waktu kamu pindah ke rumah Ranti, aku bilang aku diam karena takut. Tapi sebenarnya, ada alasan lain." Laras membeku. Suasana jadi sangat sunyi, hanya suara rintik hujan di atap yang terdengar seperti denting palu ke hati. "Aku sempat ragu. Bukan cuma karena ibu. Tapi karena aku sendiri gak yakin aku cukup untuk kamu." Laras menyipitkan mata. "Kakak, cukup apa maksudnya?"
Arman menarik napas panjang, lalu meletakkan amplop coklat yang entah dari mana ia ambil. Isinya, lembaran hasil pemeriksaan medis. Laras meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Saat ia membaca isinya, tubuhnya melemas. Diagnosa, azoospermia. Kesimpulan, kemungkinan tidak bisa memiliki anak secara alami. Rekomendasi, pemeriksaan lanjutan. Dan terapi jangka panjang. Laras menatapnya dengan napas terputus-putus. Dunia seperti bergoyang sesaat. Ini, sudah kamu tahu sejak kapan? Suaranya parau. Arman menunduk. Sudah lama. Bahkan sebelum kita menikah. Dunia rancu. Bukan karena diagnosis itu. Tapi karena bertahun-tahun Laras dijadikan sasaran. Henon. Dipaksa menerima poligami. Dituduh tak bisa memberikan keturunan. Dipaksa merasa cacat. Padahal luka sesungguhnya tak pernah berasal dari tubuhnya. Seluruh hidupnya selama ini dibangun di atas kebohongan. Kenapa? Kenapa kamu diam? Kenapa kamu biarkan mereka hancurkan aku, men? Arman menggenggam kepalanya. Karena aku pengecut? Karena aku takut kamu gak mau nikah sama aku waktu itu. Aku takut kamu malu, takut kamu tinggalkan aku. Laras berdiri dengan tubuh gemetar. Ia melangkah mundur, tak percaya, aku. Selama ini, suaranya patah, aku bertahan sendirian. Dipermalukan, dicaci, direndahkan, aku pikir aku perempuan gagal. Aku pikir tubuhku rusak. Padahal semua luka itu, kamu yang biarkan tumbuh. Tangisnya pecah. Tapi bukan tangis Sadie. Tangi Zamora. Tangis duka yang terpendam selama bertahun-tahun. Arman berdiri, mencoba mendekat. Tapi Laras mundur. Jangan, men. Jangan sekarang. Aku butuh ruang. Laras mengurung diri seharian. Ia duduk di lantai kamar, memeluk lutut, menatap langit-langit. Ia mencoba memproses semuanya. Ingatannya melompat-lompat. Saat Bu Ratna memanggilnya. Perempuan mandul, saat Arman diam saja, saat ia menangis sendiri di kamar mandi, mengira dirinya tak layak jadi seorang ibu, seluruh luka itu ternyata berasal dari diam seseorang yang paling ia percaya. Malam menjelang. Laras baru keluar dari kamar. Rambutnya acak-acakan, mata sembab, tapi langkahnya tegak. Arman duduk di ruang tamu. Ia bangkit cepat saat melihat istrinya. Maafkan. Aku, Laras, sungguh. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku bingung, aku takut. Laras menatapnya dengan mata yang tak lagi berair, tapi penuh sayat. Men, aku bisa memaafkanmu, tapi tidak sekarang. Arman terpaku, aku butuh waktu, untuk memahami, untuk memaafkan, dan untuk menyembuhkan. Keesokan harinya, Laras menelepon Ranti. Ia minta izin untuk tinggal sementara. Tapi bukan untuk kabur. Ia butuh ruang. Bukan dari pernikahan mereka, tapi dari segala luka yang masih berdarah. Saat ia pergi, Arman tidak menahan. Hanya berdiri di depan pintu, dengan tatapan hampa. Laras menggenggam tangannya pelan, lalu berkata, kalau kamu sungguh mencintaiku, kamu akan belajar berdiri. Bukan hanya di hadapanku, tapi juga di hadapan dirimu sendiri. Hari-hari di rumah Ranti menjadi tempat pemulihan yang sunyi. Laras menulis lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Ia menulis tentang luka, tentang kebohongan, dan tentang cinta yang diam-diam bisa jadi senjata paling mematikan. Ia juga kembali menjalani konseling. Kamu masih mencintainya? Tanya psikolognya suatu hari. Laras mengangguk. Tapi cinta yang dibungkus kebohongan, bukan tempat tinggal yang aman. Beberapa minggu kemudian, Laras menerima surat kecil dari Arman. Tulisannya rapi, singkat, tapi jujur. Aku tidak berharap kamu kembali hari ini. Tapi aku sedang belajar jadi laki-laki yang utuh. Bukan dengan membuatmu menderita, tapi dengan berdiri berdampingan denganmu. Jika suatu hari kamu mau pulang, bukan karena aku memintamu, tapi karena kamu percaya, aku telah berubah. Laras Menanjas Pelen. Surat itu tak meminta. Tak mendesak. Tapi penuh kesungguhan. Di hari yang sama, ia menerima kabar bahwa bisnis kecilnya telah dilirik salah satu marketplace besar untuk jadi mitra resmi. Semua hasil jerih payahnya selama ini, mulai membuka pintu masa depan yang baru. Laras memandangi surat Arman, lalu berkata pada dirinya sendiri, jika aku pulang nanti, bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu siapa yang layak aku perjuangkan. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Laras duduk di balkon rumah Ranti, menatap secangkir kopi yang sudah setengah dingin. Sudah hampir sebulan sejak ia meninggalkan rumah. Tapi rumah itu, entah kenapa, tak pernah benar-benar meninggalkan kepalanya, bukan karena ia rindu, tapi karena di sanalah luka itu pertama kali tumbuh, dan mungkin,
di sanalah pula penyembuhannya harus bermula. Ranti keluar membawa roti bakar. Masih mikirin Arman? Tanyanya sambil duduk di sebelah Laras. Laras mengangguk pelan. Aku marah, Ran. Tapi marahku bukan karena dia mandul. Aku bisa terima itu, kalau sejak awal dia jujur. Yang aku gak bisa terima adalah diamnya. Kebohongannya. Cara dia biarkan aku hancur pelan-pelan di depan semua orang, sementara dia duduk di balik tembok kebisuan. Ranti menatap sahabatnya dalam-dalam. Tapi kamu juga tahu, Laras, cinta itu gak selalu tentang benar atau salah. Kadang orang diam bukan karena ingin menyakitimu, tapi karena takut kehilanganmu. Laras diameter menilon kenyutan itu dengan. Gitu. Benar. Arman diam karena takut. Tapi tetap saja, ketakutannya telah mengorbankan perasaannya sendiri. Sore itu, Laras menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya perempuan. Terisak-isak. Mengaku sebagai tetangga rumah. Ia mengabarkan bahwa Arman mengalami kecelakaan kecil di jalan. Setelah pulang dari mengantar dokumen ke kantor, dia gak luka berat, Mbak, tapi dia nyebut nama Mbak terus. Kami bingung, jadi saya cari nomor ini dari daftar panggilan terakhir. Di ponselnya, dada Laras mencelos. Tak sempat berpikir panjang, ia langsung mengambil jaket dan tas, lalu berpamitan ke Ranti yang menatapnya dengan penuh tanya. Pulanglah, Ras, bisik Ranti. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu butuh tahu, apakah hatimu masih cukup kuat untuk memberi kesempatan. Laras tiba di rumah sakit dengan napas memburu. Ia menemui Arman di ruang perawatan, yang tampak pucat dan lemah. Luka gores di pelipisnya masih dibalut. Perban tipis. Begitu melihat Laras, mata Arman berkaca-kaca. Kamu datang, suaranya serak. Laras berdiri di ambang pintu. Tak langsung masuk. Ia menatap suaminya seperti orang asing, tapi dengan hati yang masih menyimpan jejak yang belum bisa dihapus. Aku gak tahu harus mulai dari mana lagi, Ras. Tapi selama di ambulans tadi, aku cuma bisa mikir satu hal. Aku belum sempat minta maaf, dengan sungguh-sungguh. Laras berjalan perlahan, duduk di kursi di sebelah tempat tidur. Ia tidak menyentuh tangan Arman, tapi kehadirannya sudah cukup membuat pria itu menghela napas lega. Men, aku datang bukan karena aku sudah memaafkan. Tapi karena aku sadar, aku gak bisa terus lari. Kalau memang luka ini harus sembuh, maka kita harus hadapi bersama. Tapi aku tidak akan membangun kembali rumah yang sama. Aku ingin rumah yang baru. Bukan bangunan, tapi rasa. Kepercayaan. Kesetaraan. Arman mengangguk pelan. Aku siap mulai dari manapun kamu mau, Ras. Aku gak akan paksa. Aku tahu semua ini salahku. Tapi satu hal yang aku yakini, kamu tetap rumah buat aku, bahkan waktu. Aku sudah gak pantas punya rumah. Air mata Laras mengalir, tapi kali ini tak membawa amarah. Hanya kesedihan yang sudah terlalu lama tertahan. Setelah keluar dari rumah sakit, Arman dan Laras tidak langsung kembali hidup bersama. Laras memilih untuk tinggal terpisah beberapa waktu, sebagai bagian dari proses pemulihan, namun ada yang berubah, Arman tak lagi menuntut. Ia mulai terapi pribadi. Ia juga membuka dirinya dalam konseling pasangan bersama Laras. Mereka belajar kembali cara bicara, cara mendengarkan, cara membangun dari reruntuhan. Suatu malam, saat hujan turun deras, Arman mengirim pesan singkat, hari ini aku belajar bahwa menjadi suami bukan soal menjadi pemimpin, tapi tentang berani mengakui saat kita gagal memimpin dirimu sendiri. Terima kasih karena masih memberi ruang untukku memperbaiki. Laras membalas, jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri yang akhirnya memilih berdiri, bukan hanya bersembunyi. Pekan berikutnya, Laras menghadiri acara komunitas perempuan penyintas trauma rumah tangga. Ia diundang sebagai pembicara tamu. Di atas panggung kecil, dengan puluhan pasang mata yang menatapnya penuh harap, Laras berkata, selama bertahun-tahun aku berpikir, yang harus aku selamatkan adalah pernikahanku. Tapi ternyata, yang harus aku selamatkan adalah diriku sendiri. Dan ketika aku berhasil menyelamatkan diriku, baru aku bisa melihat apakah hubungan ini layak diperjuangkan atau tidak. Ia menatap hadirin yang mulai terisak, cinta yang sehat, bukan cinta yang menuntut kita menelan luka dalam diam. Tapi cinta yang memberi kita ruang untuk berkata, aku sakit, tanpa takut ditinggal pergi. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi, bagi Laras, yang paling penting adalah dirinya sendiri. Ia tak lagi berdiri demi menyenangkan siapapun. Ia berdiri, karena kini ia tahu, dirinya pantas untuk didengar. Malam itu, Laras kembali ke rumah. Bukan untuk menetap, tapi untuk berbicara. Ia dan Arman duduk berdua di ruang tengah,
di antara cahaya lampu kuning yang hangat dan suara rintik hujan yang turun lembut. Aku belum tahu apa kita akan kembali seperti dulu, men. Tapi yang pasti, aku bukan perempuan yang sama. Kalau kita ingin melanjutkan, maka kita harus memulainya dari awal. Bukan sambungan dari masa lalu, tapi awal yang benar-benar baru. Arman menatap istrinya. Aku siap. Bahkan kalau kamu minta aku keluar dari rumah ini dan mulai dari nol, aku akan jalani. Karena yang aku inginkan bukan rumah ini, bukan kenyamanan, tapi kamu. Dengan cara yang sehat. Dengan cara yang benar. Laras mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia percaya, bukan pada omongan Arman, tapi pada proses yang kini mereka jalani bersama, dan malam itu, tanpa keputusan final. Mereka memilih duduk berdampingan. Tanpa janji. Tanpa kesepakatan muluk. Tapi dengan harapan baru yang tumbuh di atas tanah yang telah dibersihkan dari racun masa lalu, Laras memandang keluar jendela, lalu berbisik pelan, mungkin, aku bisa pulang. Tapi bukan untuk kembali. Melainkan untuk membangun lagi, dari puing-puing yang kita akui bersama. Hari-hari berlalu, dan luka perlahan mulai mengering. Bukan hilang, tapi membentuk bekas yang selalu mengingatkan bahwa mereka pernah retak. Laras kembali ke rumah, bukan karena rasa rindu semata, melainkan karena keputusan. Keputusan untuk memberi kesempatan. Bukan kesempatan pada Arman, melainkan pada hubungan yang selama ini dibangun dalam diam dan pura-pura kuat, tapi ia datang sebagai Laras yang berbeda. Bukan perempuan penyurat. Bukan istri yang rela diinjak demi citra baik keluarga. Kini ia datang. Sebagai perempuan yang mengenal dirinya sendiri, mengenal batasnya, dan mengenal nilainya, langkah pertamanya adalah merombak rumah. Bukan bangunannya, tapi suasananya. Laras menata ulang ruang tengah, membuang lukisan pemberian mertua yang selama ini tergantung seperti lambang penindasan diam-diam. Ia mengganti gorden, memindah letak kursi, dan menyisihkan sudut khusus untuk ruang membaca, tempat ia bisa duduk tenang, menulis, dan memulihkan diri. Ia menyebutnya sudut bebas, ruang aman dari segala bentuk intervensi. Arman mendukung tanpa syarat. Tak ada komentar. Tak ada pertanyaan. Ia tahu, ini adalah cara Laras mengukuhkan kembali eksistensinya di rumah itu. Aku mau punya ruang yang gak bisa dimasuki siapapun tanpa izin. Bahkan kamu, ujar Laras suatu sore. Arman mengangguk. Kamu berhak. Mereka juga mulai membangun ulang komunikasi. Setiap malam, sebelum tidur, Laras dan Arman membiasakan diri untuk duduk berhadapan selama 10 menit. Mereka tidak bicara soal kerja, tidak bicara soal rumah tangga, tidak bicara soal siapa salah siapa benar. Mereka hanya saling bercerita tentang perasaan. Kadang Laras berkata, hari ini aku capek karena ada yang bilang aku terlalu galak. Kadang Arman berkata, hari ini aku takut kamu berubah pikiran dan pergi lagi. Mereka tak selalu mendapat jawaban, tapi mereka belajar mendengarkan tanpa membela diri. Belajar menyimak, bukan sekadar menunggu giliran bicara, namun, dunia di luar rumah belum ikut berubah. Kabar bahwa Laras kembali ke rumah Arman menyebar cepat. Komentar sinis mulai berdatangan. Lewat pesan singkat. Lewat bisikan tetangga. Lewat tatapan di pasar atau saat arisan keluarga. Loh, katanya udah cerai? Kok masih betah, padahal udah jelas suaminya mandul. Pasti dia nyesel ninggalin laki-laki yang tetap sabar walau dihina keluarganya. Laras tahu semua itu tak akan berhenti. Tapi ia juga tahu, dirinya tak hidup untuk menjawab setiap suara sumbang. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Dan jika suatu saat ia jatuh lagi, setidaknya itu karena pilihannya sendiri, bukan karena didorong-dorong oleh orang lain. Suatu siang, Arman mendapat undangan dari keluarga besar. Mereka akan mengadakan pengajian Castle di Roma Bu Ratna. Laras tahu, cepat atau lambat, pertemuan itu tak bisa dihindari. Tapi ia tak ingin hadir sebagai tamu yang hanya ikut duduk di pojok ruangan. Kalau aku ikut, aku tidak akan diam seperti dulu, men, ujar Laras dengan mata yang mantap. Arman memegang tangannya. Kalau kamu bicara, aku akan duduk di sampingmu. Dan hari itu pun tiba. Laras melangkah ke rumah Bu Ratna dengan kepala tegak. Ruangan sudah dipenuhi kerabat. Beberapa menatap heran, beberapa berbisik pelan. Bu Ratna hanya menoleh sekilas. Lalu kembali sibuk dengan hidangan. Usai doa bersama, suasana berubah. Seseorang mulai membuka pembicaraan tentang anak. Tentang keturunan. Tentang langkah selanjutnya. Dalam pernikahan, Laras berdiri. Maaf, saya ingin bicara. Suaranya tenang, tapi terdengar sampai ke seluruh penjuru ruangan. Semua menoleh. Termasuk Bu Ratna, yang menatap tajam. Saya tahu,
saya bukan menantu ideal di mata kalian. Saya tahu saya pernah pergi. Tapi saya juga tahu, saya punya hak untuk menentukan bagaimana saya dan suami menjalani hidup kami. Seseorang bersuara pelan, tapi perempuan itu, tugasnya nurut. Laras menatap orang itu. Kalau nurut artinya membiarkan diri dihina, direndahkan, dan disalahkan. Untuk hal yang bahkan bukan salah saya, maka saya bukan perempuan yang kalian maksud. Ruangan hening. Arman berdiri di samping Laras. Saya yang mandul, ucapnya tegas. Dan saya yang biarkan Laras disalahkan bertahan-tahan. Itu bukan karena Laras lemah, tapi karena saya pengecut. Sekarang, saya minta kalian berhenti menyakiti dia atas nama tradisi, atas nama keluarga, atau atas nama siapapun. Wajah Bu Ratna menegang. Laras sudah memaafkan saya. Tapi saya belum tentu bisa memaafkan kalian, kalau terus memperlakukan istri saya seperti musuh. Usai acara, Laras berjalan ke taman belakang rumah Bu Ratna. Ia berdiri sendirian, menghirup udara. Sore, tiba-tiba, langkah pelan terdengar dari belakang. Bu Ratna mendekat. Tak ada senyum. Tapi juga tak ada amarah. Jadi kamu kembali? Tanya wanita itu tanpa menoleh. Laras mengangguk. Bukan kembali, tapi membangun dari awal. Bu Ratna menghela napas. Saya gak pernah suka kamu. Dan, saya gak pernah butuh disukai, jawab Laras jujur. Saya hanya ingin dihormati. Hening, Bu Ratna lalu berkata pelan, kalau kamu bisa buat Arman tetap waras dan berdiri, mungkin saya gak perlu suka kamu. Laras tak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, kalimat dari ibu mertuanya tak terasa seperti peluru. Mungkin bikin damai. Tapi bukan perang juga di rumah. Malam itu Laras dan Arman duduk berdua di ruang tengah. Tak ada pembicaraan panjang. Hanya tangan yang saling menggenggam dalam diam. Laras bersandar di bahu Arman. Aku belum sembuh sepenuhnya. Tapi aku siap berjalan. Arman membelai rambutnya. Aku juga belum selesai belajar. Tapi aku ingin terus belajar bersamamu. Dan dalam keheningan malam yang baru, mereka tahu, rumah bukan hanya tembok dan atap. Rumah adalah tempat di mana dua orang bisa saling menampung luka, saling menerima cacat, dan saling memberi ruang untuk bertumbuh. Laras menutup matanya dan berbisik dalam hati, aku pulang, tapi aku bukan lagi perempuan yang sama. Dan kalau cinta ini ingin tetap hidup, ia harus cukup kuat untuk berjalan bersama versi terbaik dari diriku, bukan versi yang dulu rela diam demi diterima. Hidup kembali tenang. Setidaknya di permukaan. Rumah yang dulu terasa seperti medan perang kini jadi tempat bernaung yang tenang, bukan karena tak ada perbedaan, tapi karena perbedaan itu kini diakui dan dijaga. Laras dan Arman mulai membangun pola yang sehat, saling terbuka, saling mendengarkan, dan saling menguatkan. Namun, setiap kedamaian punya ujian. Bisnis Laras yang semula berkembang pesat, tiba-tiba goyah. Salah satu vendor besar yang selama ini menjadi penyedia bahan baku utama mendadak menghentikan kerjasama. Masalah pengiriman, kesalahan logistik, dan perubahan kebijakan membuat produksi tersendat. Pesanan menampak. Pelanggan mulai kecewa. Ulasan negatif mulai bermunculan di platform daring. Laras cemas. Ia begadang berhari-hari, mencoba mencari solusi. Tapi keterbatasan modal membuatnya sulit bergerak. Ia harus memilih, bertahan dengan bahan seadanya dan risiko kualitas menurun, atau menghentikan produksi sementara dan kehilangan pelanggan. Di tengah itu semua, Arman juga mengalami tekanan dari kantor. Perusahaan tempatnya bekerja sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran. Isu pemutusan hubungan kerja berhembus kencang. Dan Arman, yang selama ini menjadi salah satu karyawan senior, justru masuk daftar yang paling berisiko karena posisinya dianggap tidak produktif pasca sering izin cuti untuk terapi dan perawatan. Di satu malam, setelah seharian berjibaku dengan pesanan, Laras duduk di lantai dapur. Tangannya penuh lem perekat, rambutnya berantakan, matanya sembab. Arman masuk dan terdiam melihat istrinya seperti itu. Ia mendekat, lalu duduk di lantai bersamanya. Semua serba salah, men. Aku takut semuanya runtuh, bisik Laras. Arman memegang bahunya. Kita pernah lebih buruk dari ini, Ras. Dan kamu masih di sini. Kita masih di sini. Laras menoleh. Tapi bagaimana kalau kali ini kamu kehilangan kerja? Bagaimana kalau kita benar-benar gak punya apa-apa lagi? Arman menarik napas panjang. Kalau aku kehilangan pekerjaanku, bukan berarti aku kehilangan harga diriku. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang, merasa gagal sebagai laki-laki karena gak bisa beri keturunan. Jangan sampai aku juga jatuh karena merasa gagal cari uang. Aku harus berdiri.
Aku harus mengalahkan suara itu di kepalaku sendiri. Laras memeluk suaminya. Pelan, dalam, lama. Esoknya, Arman memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri sebelum diputuskan oleh perusahaan. Ia ingin memulai usaha sendiri, sesuatu yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Ia sadar, memulai dari nol di usia seperti dirinya bukan langkah ringan. Tapi ia juga tahu, hidup mereka sudah penuh luka. Mereka hanya butuh satu alasan kuat untuk terus berdiri. Laras menjual salah satu perhiasan simpanannya untuk menambah modal awal. Uang itu bukan banyak, tapi cukup untuk menambal kebutuhan produksi sementara dan membayar seorang karyawan lepas. Ini bukan bentuk ketergantungan, ujar Laras saat menyerahkan uang itu. Ini bagian dari tim. Kamu dan aku. Arman mensiam. Punggung tangannya. Dan tim ini gak akan bubar hanya karena badai sesaat. Minggu-minggu berlalu. Arman mulai membuka jasa servis dan instalasi perangkat elektronik rumah tangga. Modalnya kecil, alat-alat bekas, dan ia mulai dari klien-klien kecil yang dikenalkan melalui kenalan Laras. Tapi setiap malam, ia pulang dengan wajah lelah yang jujur, bukan putus asa yang diam-diam. Di sisi lain, bisnis Laras perlahan membaik. Bahan baku kembali masuk lewat supplier baru, meskipun dengan harga sedikit lebih mahal. Tapi ia belajar, mempertahankan kualitas lebih penting daripada menghemat angka. Mereka berdua belajar banyak. Bahwa cinta saja tidak cukup. Tapi cinta yang disertai tanggung jawab, keberanian untuk jatuh, dan kejujuran saat merasa rapuh, bisa membuat mereka bertahan. Namun, badai belum selesai. Suatu malam, saat Laras membuka email, ia menerima surat yang membuat dadanya sesak. Seorang mantan pelanggan, yang ternyata adalah sepupu jauh dari pihak keluarga Bu Ratna, menulis surat panjang berisi kritik pedas. Ia menuduh Laras munafik, menjual citra perempuan kuat padahal kenyataannya tetap tinggal bersama laki-laki mandul, demi kenyamanan hidup. Saya kasihan sama suami kamu. Perempuan seperti kamu cuma kuat di mulut. Tapi tetap saja gak bisa. Tinggalkan zona nyaman. Kamu tetap di rumah karena kamu butuh nama suami, bukan karena cinta. Laras terdiam. Bukan karena percaya isi surat itu, tapi karena luka lama yang tergores lagi. Tanpa bicara, ia memperlihatkan surat itu ke Arman. Laki-laki itu membacanya, lalu meletakkannya pelan di atas meja. Aku bisa laporkan dia. Tapi aku gak akan lari. Dari kenyataan bahwa mungkin sebagian orang memang akan selalu melihatku tidak cukup. Arman menatap istrinya. Biarkan orang berkata apa pun, Ras. Tapi kamu harus tanya dirimu sendiri, kamu tetap tinggal di rumah ini karena apa? Laras terdiam lama. Ia menutup mata, mencoba mendengar jawabannya sendiri, dan dalam keheningan itu, ia tahu, bukan karena kenyamanan, bukan karena takut, bukan karena suaminya, tapi karena dirinya sendiri. Karena setelah semua luka, Laras memilih untuk pulang. Dan hanya orang yang paling berani yang bisa memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia pernah dihancurkan, untuk membangun ulang segalanya dengan tangannya sendiri. Di satu malam menjelang tidur, Laras menatap langit-langit kamar. Suaranya. Pelent, man, aku gak butuh anak untuk merasa utuh. Tapi kalau kamu ingin mencoba adopsi, aku siap. Arman menoleh, menatap mata istrinya yang tenang. Kenapa kamu berubah pikiran? Aku gak berubah. Aku cuma tambah satu pintu baru dalam hidupku. Dulu aku pikir punya anak adalah beban. Sekarang aku sadar, anak bisa jadi tempat untuk membagi cinta. Tapi hanya jika kita berdua benar-benar siap. Arman tersenyum. Kita gak terburu-buru. Tapi kalau itu keinginanmu, aku juga akan siapkan diriku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua badai berlalu, Laras tertidur lebih damai. Dalam pelukan seorang lelaki yang pernah menghancurkannya, tapi kini bersumpah dalam diam untuk memperbaiki semuanya, tak dengan kata, tapi dengan hidup. Yang jujur dan bertanggung jawab, Laras bermimpi malam itu. Dalam mimpinya, ia duduk di meja makan. Di seberangnya ada seorang anak kecil, entah siapa. Tapi wajahnya penuh cahaya, dan suara kecil itu berkata, "Terima kasih sudah tidak menyerah. Karena itu, aku bisa datang ke dalam hidup kalian." Pagi itu, rumah mereka disinari cahaya yang hangat. Bukan hanya dari matahari, tapi dari suasana yang tak lagi seperti dulu. Laras bangun lebih awal, menyeduh teh, lalu membuka jendela ruang tamu. Aroma udara pagi bercampur dengan aroma kayu. Dari meja yang baru Arman perbaiki minggu lalu, ada rasa damai yang tumbuh. Bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena mereka telah memilih untuk hidup dengan cara yang jujur. Hari ini istimewa. Bukan karena tanggal merah. Bukan karena ulang tahun atau peringatan pernikahan. Tapi karena hari ini, mereka akan ke panti.
asuhan, menemui seorang anak yang sudah beberapa waktu ini mereka perhatikan dari kejauhan. Bukan untuk mengambil keputusan besar secara mendadak, tapi untuk mengenal satu jiwa baru yang mungkin kelak akan mereka sambut sebagai bagian dari Roma. Di perjalanan, Arman menyetir dengan tangan kiri sambil menggenggam tangan Laras di pangkuannya. Kalau nanti dia gak suka sama kita, gimana? Tanya Arman pelan. Kita gak sedang memilih anak, men. Kita sedang memberi ruang kalau ia mau masuk ke dalam hidup kita, itu hak dia. Kalau tidak, itu pun hak dia. Arman mengangguk pelan. Aku masih takut. Takut gagal jadi ayah. Laras menoleh padanya. Aku juga takut gagal jadi ibu. Tapi gagal bukan karena kita gak sempurna, melainkan karena kita berhenti mencoba. Anak itu bernama Rafa, 8 tahun. Pandai menggambar. Mata bulatnya menyimpan banyak cerita. Saat pertama kali bertemu, Rafa tidak langsung menyapa. Ia hanya menatap Arman dan Laras dengan ekspresi datar, lalu kembali ke kertas gambarnya. Laras duduk di lantai, menunggu tanpa mendekat. Ia tidak ingin menjadi sosok yang datang dan menuntut diterima. Beberapa menit kemudian, Rafa menggeser kertasnya. Di sana tergambar 2 orang dewasa dan 1 anak kecil, berdiri di depan sebuah rumah kecil beratap merah. Ini rumah? Tanya Laras, anak itu mengangguk. Tapi belum ada pintunya. Aku belum tahu siapa yang mau masak. Laras tersenyum, matanya berkaca-kaca. Gak apa-apa. Pintu itu bisa kamu gambar nanti, kalau kamu sudah siap. Rafa menatapnya lama. Tak berkata apa-apa, tapi ekspresinya sedikit melembut. Mereka pulang tanpa keputusan. Tapi hati Laras dan Arman dipenuhi sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Harapan yang perlahan tumbuh dari puing-puing masa lalu. Malamnya, Laras duduk di ruang kerja. Ia menulis surat. Bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Versi Laras yang dulu. Yang pernah patah, pernah dikutuk, pernah disudutkan hanya karena tubuhnya tak bisa berfungsi, seperti yang diharapkan orang lain. Laras, kamu. Perempuan yang sempat percaya bahwa nilai hidupmu ditentukan oleh rahimmu. Tapi kini kamu tahu, kamu lebih dari itu. Kamu bukan wadah. Kamu bukan alat. Kamu adalah rumah. Rumah yang dipilih. Oleh dirimu sendiri, oleh cinta yang kamu perjuangkan, dan mungkin, oleh anak yang kelak akan memanggilmu ibu, bukan karena ikatan darah, tapi karena ikatan hati. Air matanya jatuh. Tapi bukan karena Sadie. Melainkan karena rasa lega yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke panti asuhan. Kali ini, Rafa menatap mereka dengan senyum kecil. Ia tidak banyak bicara, tapi saat Laras mendekat, ia menyerahkan. Gambar yang baru, rumah yang sama. Tapi kini sudah ada pintunya. Dan di depan pintu itu, Rafa menggambar dirinya sendiri, sedang membuka daun pintu perlahan, tak ada kata. Tapi itu cukup. Arman mengusap matanya yang basah, Laras memeluk Rafa pelan, tidak terlalu erat, tidak memaksa. Hanya pelukan dari satu hati yang sedang menyambut hati lain, bukan karena ingin menyelamatkan, tapi karena ingin tumbuh bersama. Proses adopsi tidak berjalan cepat. Banyak dokumen yang harus disiapkan, banyak prosedur yang harus dilalui. Tapi mereka tidak terburu-buru. Setiap minggu, mereka datang, membawa mainan, membawa cerita, membawa tawa yang perlahan-lahan menambal masa lalu Rafa. Di satu sore, saat Laras dan Rafa duduk di bawah pohon di halaman panti, anak itu berkata pelan, Bu. Laras menoleh, kalau nanti aku tinggal di rumah ibu, boleh gak kamarnya aku yang pilih? Laras tertawa pelan, lalu menggenggam jemarinya. Rumah itu bukan cuma untuk kamu, Rafa. Itu juga akan jadi rumah yang kita bangun sama-sama. Kamarnya kamu yang pilih. Warnanya kamu yang tentuin. Bahkan kalau kamu mau tanam pohon di halaman, ayo kita tanam sama-sama. Rafa tersenyum. Tak lebar. Tapi cukup untuk menggetarkan dunia Laras. Beberapa waktu kemudian, saat Laras duduk di teras rumahnya yang dulu penuh luka, ia menoleh ke arah Arman yang sedang mengecat pagar. Kamu ingat saat aku hampir ninggalin rumah ini untuk selamanya? Arman mengangguk pelan, aku gak nyesel. Karena dari situ, kita belajar membangun rumah yang sesungguhnya. Arman berhenti mengecat, berjalan ke arahnya, lalu duduk. Bersila di hadapan Laras, rumah bukan tempat kita tinggal, ujarnya. Rumah itu tempat kita memilih untuk kembali. Dan aku akan selalu memilih kamu, bahkan kalau nanti semua ini runtuh lagi. Laras menatapnya. Kali ini, tanpa kata. Hanya hati yang saling bicara. Beberapa minggu setelah itu, satu surat resmi tiba. Persetujuan adopsi.
Nama mereka tertera di atas kop surat. Lengkap. Diakui, Arman membacanya dengan suara bergetar. Laras menangis dalam pelukan suaminya. Air matanya jatuh di bahu yang dulu membuatnya sakit, kini menjadi bahu tempat ia bersandar tanpa takut. Rafa resmi menjadi anak mereka, tanpa darah yang sama, tapi dengan cinta yang sama-sama diperjuangkan. Dan malam itu, Laras berdiri di depan cermin, menatap dirinya, bukan lagi sebagai perempuan yang pernah dihina mertua, bukan lagi sebagai istri yang dipaksa menerima poligami, bukan lagi sebagai korban dari rahasia yang menghancurkan, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak tinggal di reruntuhan, melainkan membangun rumah dari tangannya sendiri. Ia menulis satu kalimat terakhir di jurnalnya malam itu, "Aku bukan rumah bagi siapapun, sampai aku belajar menjadi rumah bagi diriku sendiri." Dan saat ia menutup buku itu, ia tahu, ia akhirnya pulang.